Baik, video kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran pada materi keberagaman sosial dan budaya serta menghargai keragaman suku bangsa. Nah, keragaman sosial dan budaya merupakan aspek yang kaya dan kompleks dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap keragaman suku bangsa menjadi kunci penting dalam membangun harmoni dan menghargai perbedaan di antara individu. Oleh karena itu, strategi pembelajaran pada materi ini perlu dirancang secara cermat untuk memastikan siswa mendapat pemahaman yang dalam tentang keberagaman sosial dan budaya, serta menginternalisasi nilai menghargai keberagaman. Kita masuk dalam penguraian materi. Bagian pertama yaitu pembahasan pembelajaran tentang sejarah praaksara bangsa Indonesia. Nah, praaksara terdiri dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara sering juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa nirleka yaitu masa tidak ada tulisan. Selain itu, masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan yang disebut juga dengan masa aksara atau bisa disebut masa sejarah. Kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan bukan berarti manusia tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah dengan dimulainya adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa zaman prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah berarti zaman setelah adanya tulisan. Setiap peradaban bangsa memiliki waktu yang tidak sama dalam berakhirnya zaman prasejarah atau dimulainya zaman sejarah. Contohnya, bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu dapat dikatakan bahwa bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman prasejarah di Indonesia, diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sekitar abad ke-5 Masehi. Berakhirnya zaman prasejarah ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, zaman prasejarah ini adalah zaman yang paling sulit ditemukan bukti sejarahnya, sebab belum ada peninggalan catatan tertulis. Keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui berbagai bidang ilmu seperti ilmu paleontologi, astronomi, biologi, geologi, antropologi, dan arkeologi. Dalam artian ini bahwa bukti-bukti prasejarah didapat dari artefak dan fosil yang ditemukan di daerah penggalian situs prasejarah. Berikutnya kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu B, pembahasan mengenai pembelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsa dan budaya. Budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat dapat berupa cara berpakaian, cara bercocok tanam, atau cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing budaya merupakan kebiasaan luhur yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengikutnya. Dengan demikian, tidak perlu ada anggapan bahwa budaya tertentu lebih tinggi daripada budaya lainnya.
Keanekaragaman budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Adapun setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Budaya tiap suku itu disebut sebagai budaya daerah yang memperkaya budaya nasional. Apa saja bentuk keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Bentuk keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang pertama adalah pakaian adat Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman pakaian adat yang mencerminkan keberagaman budaya di setiap daerah. Contohnya batik. Batik merupakan pakaian tradisional yang umum di banyak wilayah. Sementara kebaya adalah busana khas perempuan yang sering dipakai dalam berbagai acara resmi. Di Sumatera terdapat pakaian adat seperti ulos dari suku Batak, sedangkan di Jawa Tengah, kebaya dengan kain batik sering digunakan. Pakaian adat Bali terkenal dengan kebaya dan sarung, sementara di Papua, suku-suku memiliki pakaian tradisional yang unik. Kesemuanya mencerminkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya dan lingkungan setiap daerah. Sebagai contoh, di Sumatera, rumah adat Minangkabau memiliki atap bergonjong yang melambangkan tanduk kerbau. Sementara di Jawa, rumah Joglo dikenal dengan atapnya yang tinggi dan terbuat dari kayu. Di Sulawesi terdapat rumah adat Toraja yang unik dengan konstruksi berbentuk kapal. Sedangkan di Nusa Tenggara, rumah adat Sumba mempunyai arsitektur khas dengan ornamen ukiran yang indah. Yang berikutnya tarian tradisional Indonesia. Indonesia memiliki berbagai tarian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya. Contohnya, tari pendet dari Bali adalah tarian penyambutan yang melibatkan gerakan lemah gemulai. Tarian saman dari Aceh merupakan tarian grup yang menekankan koordinasi gerakan yang cepat dan presisi. Tari tortor dari Batak, Sumatera Utara biasanya diiringi dengan musik gondang sebangunan dan memiliki makna sosial atau keagamaan. Di Jawa terdapat tarian golek ayun-ayun yang merupakan bagian dari tradisi wayang orang. Tarian tradisional Indonesia mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah, memperkaya ragam seni pertunjukan di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu pembahasan tentang menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Selain dikenal dengan kekayaan alam, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budaya dan agamanya. Keragaman suku di Indonesia meliputi bahasa, rumah adat, pakaian adat, kesenian, dan upacara. Yang pertama, bahasa daerah Indonesia. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Dalam satu provinsi, bahkan bisa memiliki beberapa bahasa daerah. Untuk menjaga kelestariannya, kita perlu menguasai bahasa daerah. Bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa daerah Jawa. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Bahasa nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Contoh bahasa daerah Indonesia yaitu bahasa Indonesia dari Sumatera Utara yang memiliki bahasa daerah Batak, Nias, Mandailing. DKI Jakarta yaitu bahasa daerah Betawi, Banten, bahasa daerah Sunda dan Betawi, Kalimantan bahasa daerah Bajau, Banjar, dan Bahau, Iban, Kayan, Kenya, Kalimantan, Milano, Melayu, Oddanum, Sulawesi Utara bahasa daerah Bugis, Bada Pesona, Balantak, Banggal Bantik, Babongko. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat masyarakat Indonesia memiliki bentuk yang berbeda-beda, rumah adat dari berbagai daerah. Perbedaan bentuk rumah disebabkan oleh lingkungan alam dan masyarakat. Contohnya adalah rumah gadang dari Sumatera Barat.
Rumah gadang menyerupai model panggung disebabkan oleh kondisi alam di Sumatera. Di Sumatera terdapat banyak hutan yang lebat, sehingga banyak binatang. Dengan membuat rumah model panggung, maka akan lebih aman. Rumah panggung juga baik untuk perlindungan ketika air sungai meluap. Yang ketiga, pakaian adat. Perkembangan pakaian masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dingin, pakaiannya cenderung tebal, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah panas, pakaiannya cenderung tipis dan menyerap keringat. Mereka menggunakan pakaian adat terutama ketika ada upacara-upacara adat, misalnya dalam pesta pernikahan. Yang keempat, kesenian. Segala sesuatu ciptaan manusia yang berhubungan dengan keindahan disebut kesenian. Kesenian juga termasuk dalam bagian dari budaya. Yang pertama, tarian. Tarian daerah seni tari diciptakan manusia untuk mengungkapkan perasaan. Tarian daerah biasanya memiliki maksud atau makna tertentu, misalnya setelah melakukan panen, masyarakat menari-nari sebagai wujud kebahagiaan karena dilakukan setiap tahun. Akhirnya menghasilkan bentuk karya seni tari. Selain mengungkapkan rasa senang, tarian juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa sedih, memberikan semangat, penyambutan tamu, dan sebagainya. Contoh tarian daerah yang ada di Indonesia dari Nangroe Aceh, yaitu tarian Siudati, tarian Saman, tarian Wiusaukat, tari Pukat. Dari Jambi, Sekapur Sirih. Dari Jawa Tengah, tarian Serambi. Dari Bali, tarian Legong dan Kecak. Dari Papua, tarian Suangge. Yang kedua adalah lagu daerah. Seperti halnya tarian, lagu juga dimaksud untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Lagu-lagu daerah banyak pula yang menjadi pengiring seni tari. Contoh lagu daerah yang ada di Indonesia, yaitu dari Jawa adalah lagu daerah Bubui, Bulan. Dari Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang. Dari Riau, Soleram. Yang berikut, alat musik. Contoh alat musik daerah yang ada di Indonesia dari Maluku adalah fluit, dari Jawa Tengah Galamen, dari Jawa Barat Angklung. Yang kelima adalah upacara adat. Upacara pernikahan, peringatan kematian, syukuran, tolak bala atau menolak bencana merupakan contoh upacara adat yang ada di berbagai daerah. Perkembangan upacara adat sangat erat dengan perkembangan kepercayaan dan agama di masyarakat Indonesia. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia yaitu upacara wiwit untuk panen padi, upacara ngaben di Bali, upacara adat Piusijuek di Aceh, dan lain-lain. Nah, cara menghargai keberagaman suku di Indonesia, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati sesama. Yang kedua adalah saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang ketiga adalah bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, turut serta dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, menghormati dan bersikap adil pada orang berbeda suku atau agama. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Yang kedelapan, tidak merasa kalau sukunya paling baik. Yang kesembilan, tidak membenci suku atau budaya tertentu. Yang ke-10 adalah melestarikan kebudayaan beragam suku di Indonesia. Dari pemaparan materi dan penjelasan di atas, saya ingin memberikan latihan bagi yang menonton video penjelasan materi ini. Nomor yang pertama, apa pengertian dari masa praaksara atau Nirleka dalam sejarah Indonesia? Yang kedua, kapan diperkirakan berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia dan apa yang menjadi buktinya? Yang ketiga, sebutkan contoh pakaian adat dari beberapa suku di Indonesia dan jelaskan bagaimana pakaian tersebut mencerminkan keberagaman suku. Dan keempat, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dan mengapa hal tersebut menjadi cerminan keberagaman di Indonesia. Dan yang terakhir, berikan contoh dari upacara adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia dan sebutkan salah satu tujuan dari upacara tersebut. Demikian video pembelajaran yang dapat saya buat.